Today I feel Bahrain disanksi berat, FIFA ulang pertandingan gara-gara wasit curang. Yah, seperti diketahui, hasil pertandingan Bahrain vs Indonesia membuat publik tanah air kecewa berat karena merasa dicurangi oleh wasit bernama Ahmed Al-Kaf asal Oman. Kemenangan yang seharusnya menjadi milik timnas Indonesia itu nyatanya harus berakhir seri 2-2 karena kelebihan waktu di mana Ahmed tidak kunjung meniup peluit panjang. Sejauh ini belum ada keputusan FIFA untuk hasil Bahrain vs Indonesia buntut kontroversi wasit Ahmed Al-Kaf, namun ada sejarah FIFA yang mengulang pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2016. Dikutip dari Antara melalui Bangkapos.com, pada 2017 FIFA dikabarkan memerintahkan laga kualifikasi Piala Dunia antara Afrika Selatan AFSEL melawan Senegal digelar ulang. Hal ini juga bisa berlaku bagi Indonesia. Lalu apakah pertandingan Indonesia kontra Bahrain bisa diulang atau tidak? Berikut informasi selengkapnya. Pun pemain timnas Indonesia sudah melupakan laga menyakitkan kontra Bahrain, namun bagi sebagian fans timnas Indonesia laga pada malam itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Bagaimana tidak kemenangan yang ada di depan mata hilang seketika, hanya gara-gara sebuah keputusan kontroversi wasit, dan Pak Erik sudah mengonfirmasi jika pihaknya telah mengirimkan surat protes. Semua berharap jika pertandingan Indonesia vs Bahrain diulang, dan ternyata hal itu bisa terjadi loh, karena FIFA sempat mengulang pertandingan yang disebabkan kecurangan wasit. Momen itu terjadi ketika Senegal vs Afrika Selatan pada tanggal 12 November tahun 2016. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Joseph Lamtey. Afrika Selatan awalnya menang 2-1, tapi wasitnya curang karena dianggap memberikan penalti yang tidak sah kepada skuad berjuluk Bafana. Pemain Senegal dianggap handball padahal tidak menyentuh bola. FIFA lalu memutuskan wasit bersalah karena memanipulasi pertandingan. Ia pun mendapatkan hukuman berat. Lamtey pada awalnya diskors selama 3 bulan oleh CAF, Federasi Sepak Bola Afrika, karena memberikan hukuman handball yang sebenarnya tidak ada, dan FIFA menjatuhkan larangan seumur hidup untuk wasit itu pada Maret. FIFA menjelaskan, keputusan mengulang laga tersebut setelah CAF mengonfirmasi. Pertandingan Afrika Selatan melawan Senegal lantas diulang pada tanggal 10 November tahun 2017. Laga itu berakhir dengan kemenangan Senegal 2-0. Berkaca dari itu, FIFA bisa saja mengulang pertandingan Bahrain vs Timnas Indonesia jika protes dari PSSI dikabulkan. Ketika di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan, ya kita protes. Ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding, ya, langsung. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua FC, mohon dipelajari. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, ya kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Dunia melihat, saya tidak bisa mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Saya kirim surat ke Presiden Salman, AFC untuk ya kembali treat fair, bahwa ini kompetisi yang menjadi muka Asia. Namun jika melihat dari kasus Senegal dan Afrika Selatan, hasil investigasi FIFA ketika itu mengatakan bahwa sang wasit terlibat pengaturan skor dengan perusahaan judi atau taruhan, sehingga pertandingannya harus diulang karena kedua federasi sama sekali tidak terlibat. Namun di kasus Indonesia versus Bahrain, jika seandainya FIFA menemukan bukti bahwa Federasi Bahrain ikut terlibat, walaupun 99% pastilah terlibat, maka timnas Indonesia bisa saja mendapatkan hasil WO 3-0,
tanpa perlu lagi memainkan pertandingan ulang melawan Bahrain, tapi kembali lagi kalau semuanya bisa terwujud jika hal itu berjalan lancar, karena tak bisa dipungkiri duit minyak itu licin banget, dan FIFA pun harus kita akui juga bukan organisasi yang bersih-bersih amat. Jika semua yang diupayakan PSSI tidak bisa terjadi, kita hanya bisa pasrah, meskipun kita marah dan kecewa, tapi kita harus tetap bergerak maju, karena bagaimanapun kita ini setara sama Jepang, karena kita belum pernah terkalahkan, bedanya jika Jepang menyapu bersih, kita hanya bisa imbang. Faktanya, FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA. Sanksi tersebut turun tepat sehari menjelang pertandingan Bahrain vs Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengutip Kompas.com, pengelola dan operator timnas berjuluk Dilmun's Warriors itu dihukum karena supporter sepak bola setempat menyalakan laser yang menyoroti beberapa pemain Jepang, dalam matchday kedua grup C yang berlangsung di Bahrain National Stadium. Tak hanya itu, pendukung tuan rumah juga meniup peluit yang sangat mengganggu jalannya pertandingan antara Bahrain vs Jepang. Namun, meski mendapatkan gangguan dari supporter tuan rumah, timnas Jepang berhasil menang telak atas Bahrain dengan skor 5-0. Dikutip dari Al Watan News, FIFA memutuskan untuk menjatuhkan sanksi denda kepada Federasi Sepak Bola Bahrain senilai 5.000 Swiss franc atau sekitar 91 juta rupiah. Selain itu, FIFA juga memutuskan untuk mendenda Federasi Sepak Bola Bahrain dalam jumlah yang sama karena meniup peluit saat lagu kebangsaan Jepang dinyanyikan sebelum dimulainya pertandingan. Terlepas dari apapun yang pasti tim ini secara kapasitas sudah membuktikan, kalau mereka sudah bisa bersaing di level Asia, dan mudah-mudahan ke depannya para pemain bisa lebih terbiasa dengan situasi semacam ini, karena sudah pasti kejadian-kejadian aneh, terutama sama yang kaitannya dengan tim Teng akan banyak terjadi hal-hal seperti itu. Kalau kita sudah terbiasa dan bisa melewati fase itu, insya Allah kita akan naik kelas. Anggap saja kalau mau masuk level elit Asia selain pastinya harus kuat dari sisi permainan, kita juga harus kuat dari sisi kesabaran melawan barisan komedian kotor Timur Tengah.